Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaAllah semoga Allah berkahi, kita akan bahas salah satu hal yang banyak dilalaikan oleh umat Islam, dianggap remeh, dan yang lebih unik lagi mereka sama sekali tidak mempelajarinya. Sehingga banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka tidak tahu sebabnya dan secara otomatis tidak tahu juga apa jalan keluarnya. Yaitu masalah penyakit ain. Dan ain ini adalah penyakit dan gangguan disebabkan oleh pandangan mata. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau mengatakan isabatul ain ghairahu bi'aini, yaitu seseorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Juga Al-Lajnah Daimah yang sudah menjadi sumber fatwa di Saudi, seperti kalau kita MUI di Indonesia, mengatakan ain itu ma'khudatun min ana ya'inu idza asabahu bi'ainih, yaitu berasal dari kosakata ana ya'inu, yaitu terkena sesuatu karena mata. Asalnya kekaguman yang melihat sesuatu atau orang melihat sesuatu. Wa asluhu min ijabil ain bi syai'. Jadi ada orang yang melihat sesuatu dengan mata dia, kemudian dia kagum. Asalnya dari situ. Thumma tatba'uhu kaifiyatu nafsuhu al-khabitha. Kemudian diikuti dengan bisikan jiwanya yang buruk, yaitu hasad, iri dan dengki. Kenapa orang itu mendapatkan, kenapa dia tidak? Lalu kemudian jiwa tersebut menyediakan media pandangan yang menyalurkan racunnya kepada yang dipandang. Penyakit ain ini atau sesuatu yang disebabkan karena mata. Kalau Indonesia juga biasa mengatakan mata panas ya. Karena dia iri, dia dengki, dia lihat sesuatu, kenapa orang ini memiliki ketampanan, kecantikan, kekayaan, kedudukan, jenjang pendidikan, karir yang tinggi dan segala macam. Dia bukan menggunakan perintah agama, yaitu kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sama atau bahkan lebih. Itu dibolehkan. Misal ada orang kaya raya, kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekayaan yang sama, lalu kita melakukan perbuatan yang lebih daripada dia, atau minimal sama. Misalnya bangun masjid, rumah anak yatim dan segala macam. Bantu orang miskin. Atau ada orang yang jenjang pendidikannya sangat tinggi, kita berharap juga seperti dia. Maka jangan diikuti dengan hasad. Hasad itu maksudnya berharap agar nikmat itu hilang dari dia. Kayak dia sakit hati, kenapa orang itu dapatkan. Sementara dalam Islam itu dilarang, hasad dilarang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan hati-hati dengan hasad karena dia akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu. Kita dilarang. Dan banyak sekali dari nanti yang kita jelaskan tentang masalah bahayanya hasad ini. Tapi yang boleh adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat-nikmat yang ada pada orang, selama itu bukan mustahil secara sunnatullah. Maksud saya begini, kalau yang mustahil itu misalnya kita berharap kita laki-laki berubah jadi perempuan, itu nggak mungkin karena sunnatullah. Kalau seorang laki-laki sudah jadi laki-laki, tidak akan pernah bisa berubah. Begitu juga perempuan itu tidak mungkin berubah. Atau dia berharap agar malam hilang atau siang tidak ada, ini semua tidak mungkin. Sunnatullah nggak mungkin berubah, gitu kan? Tapi kalau sesuatu yang masih masuk akal, prestasi-prestasi dunia, ya itu semua dibolehkan. Agar kita diberikan kelebihan-kelebihan seperti yang dimiliki saudara-saudara kita. Dan ada hal yang mendasar yang harus diketahui teman-teman saya adalah sabda Nabi SAW. Kalau masa dia mengatakan, masa sih ada penyakit ain? Masa orang hanya karena lihat kita kemudian tiba-tiba kita bisa sakit, tiba-tiba rumah tangga kita bisa rusak, kemudian tiba-tiba usaha kita bangkrut, kendaraan kita bisa tabrakan. Masa sih? Perhatikan sabda Nabi SAW. Ini yang saya bilang tadi di awal pembukaan, banyak umat Islam tidak menyadarinya, atau tidak mau peduli, atau bahkan memang tidak pelajari sama sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2188, ini hadis sahih.
Kata Nabi SAW, al-ainu haqq. Penyakit mata itu yang diikuti dengan hasad akhirnya merusak sesuatu, itu benar ada. Walau kana syai'un sabaqal qadr, sabaqathul ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain bisa mendahulunya. Ini luar biasa. Tapi karena takdir Allah SWT tidak mungkin ada yang mendahulunya, maka ain pun tidak bisa. Tapi menandakan begitu dahsyatnya ain itu, sampai-sampai banyak orang yang terjerumus, terkena akibat daripada ain, sebagaimana akan kita jelaskan nanti efek-efeknya. Ya, kalau orang melalaikan masalah itu, insya Allah, maka dia terkena itu, ya, itu bisa mendahului. Kalau misalnya bisa mendahului takdir, maka dia akan mendahului takdir. Tapi karena tidak bisa, artinya dia pas di belakang takdir, saking kuatnya pengaruh ain tersebut. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk diruqyah agar sembuh dari penyakit ain. Jadi beliau radhiyallahu anha yang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah kena ain. Maka Nabi SAW menyuruh beliau untuk ruqyah. Dan ini sekaligus juga jawaban jelas bolehnya orang yang sakit diruqyah. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2195, jadi Aisyah mengambarkan dalam hadis sahih ini, saya pernah kena ain, lalu saya disuruh oleh Nabi SAW untuk ruqyah, minta diruqyah agar sembuh dari ain tersebut. Juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat ini, dia dan ayahnya dua-dua sahabat. Jabir ma'ruf sekali perawi hadis, dan Abdullah adalah sahabat Nabi, ayahnya yang termasuk pertama mati syahid di perang Uhud, ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Kata Nabi, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Ini penting sekali hadis ini. Ini hadis yang paling tegas tentang masalah penyakit ain agar jangan dianggap remeh teman-teman, dan sangat tepat teman-teman panitia memilih tema ini. Ya. Apa kata Nabi SAW? Sebab yang paling banyak mendatangkan kematian, ya, pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 1206. Ini luar biasa. Bagaimana info dari Nabi SAW ini sudah cukup mewakili tentang pentingnya kita belajar masalah ain. Kita sudah jelaskan tadi apa definisi ain, dan kita juga sudah coba jelaskan ain itu benar ada. Dalilnya secara syar'i kalau itu ada, supaya jangan dianggap remeh. Sekarang kita coba masuk lebih dalam teman-teman sekalian tentang masalah sebab ain. Saya tadi sempat singgung, ain itu disebabkan karena hasad. Hasad tentu ada dua, ya. Ada hasad yang haram, iri dan dengki. Ada hasad yang digambarkan dengan istilah agama kita yang lain adalah ghibthah. Apa bedanya? Kalau hasad ini yang diharamkan, iri dan dengki, adalah cemburu melihat orang lain punya kelebihan kemudian berharap hilang dari dia. Tetangganya beli mobil misalnya, kemudian dia iri, kenapa bisa beli mobil? Dari mana duitnya tuh? Akhirnya dia bersuudzon yang tidak-tidak. Oh, mungkin uang korupsi, mungkin uang pinjaman, mungkin begini. Begitu tetangganya mundur, tabrak tembok pagar, syukurin tuh. Nah, malah dia lebih senang kalau tetangganya itu kena musibah. Nah, itu ciri hasad. Dia nggak senang nikmat itu ada pada orang. Dan ini berbahaya, haram dalam Islam, karena seakan-akan dia memungkiri atau membantah nikmat Allah yang sudah Allah atur untuk hamba-hambanya. Itu tidak dibolehkan. Kalau ghibthah adalah masuk dalam sabda Nabi SAW, artinya yang dibolehkan kita cemburu seperti apa, yaitu kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh orang hasad, ya, yang cemburu, gitu kan, kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allah ilman fa'allamahu. Seseorang yang Allah berikan ilmu kemudian dia ajarkan. Kemudian warajulun atahu malan fahuwa yunfiku. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan harta kemudian dia sibuk menginfakkannya. Kama qala Nabi SAW. Hadisnya seperti itu. Artinya ini boleh. Kalau misalnya ada orang diberikan ilmu, dalam riwayatnya Al-Quran, tiap hari dia baca Al-Quran pagi, malam, siang, itu boleh kita cemburu dengannya. Tapi cemburunya bukan berharap hafalannya hilang. Kapan kita berharap hafalannya hilang? Masuk kepada hasad yang haram. Tapi kalau kita berharap Allah berikan juga kita seperti itu, supaya kita juga bisa hafid Quran bersama dia, ya, bahkan kita bisa lebih baik daripada dia, itu nggak ada masalah.